Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisyatu Siska Andini. Perkenalkan nama saya Oktaviana Anjarwati. Yuk kita bahas sosok yang satu ini. Bayangkan kamu hidup di tahun 1808. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertampang galak dan suaranya yang tegas di Pulau Jawa. Namanya Herman Willem Daendels. Biar gampang diingat, anggap saja Daendels ini adalah sosok manajer krisis. Dia datang saat Belanda lagi panik karena takut Jawa direbut oleh Inggris. Karena dia orang militer, cara dia memimpin itu persis seperti komandan di barak tentara. Mari kita bedah kebijakan Mas Gala ini dengan cara yang seru. Kebijakan yang pertama yaitu Jalan Raya Pos, jalan cepat tapi berdarah. Kebijakan paling terkenal dari Daendels adalah pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukana. Panjangnya sekitar 1000 km, tujuannya jelas, supaya tentara bisa bergerak cepat melawan Inggris. Tapi masalahnya, jalan ini dibangun dengan kerja paksa atau kerja rodi. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran, kekurangan makanan, dan banyaknya yang meninggal. Karena itu, jalan ini dikenal sebagai jalan yang dibayar dengan nyawa manusia. Kebijakan yang kedua yaitu Bupati turun jabatan jadi pegawai. Sebelum Daendels datang, Bupati itu seperti raja kecil. Mereka punya kekuasaan besar dan dihormati rakyat. Tapi Daendels mengubah semuanya. Dia menjadikan Bupati sebagai pegawai pemerintah yang digaji dan harus patuh. Artinya, kekuasaan mereka dipotong habis. Banyak bangsawan marah, tapi Daendels tidak peduli. Yang penting, semua kendali ada di tangannya. Kebijakan yang ketiga yaitu jual tanah demi uang cepat. Perang butuh biaya besar. Sayangnya, kas pemerintah kosong. Solusi Daendels, dia menjual tanah negara kepada swasta. Pihak swasta, tanah ini dikenal sebagai tanah partikelir. Akibatnya, rakyat yang tinggal di sana harus tunduk pada pemilik baru. Mereka dipaksa bayar pajak atau bekerja untuk tuan tanah. Singkatnya, rakyat makin sengsara. Kebijakan yang keempat yaitu pindah ibu kota ke tempat lebih sehat. Batavia saat itu kotor, penuh rawa, dan banyak penyakit. Banyak orang Eropa meninggal karena malaria. Daendels akhirnya memindahkan pusat pemerintah ke daerah yang lebih tinggi yaitu Weltevreden. Di sana, dia membangun gedung-gedung besar bergaya Eropa. Tujuannya supaya terlihat kuat dan modern di mata dunia. Tetapi pada akhirnya Daendels dipecat. Kenapa dipecat? Walaupun berhasil memperkuat pertanahan, Daendels punya banyak masalah. Rakyat menderita karena kerja paksa. Bangsawan membencinya. Pemerintah Belanda curiga karena dia terlalu otoriter. Akhirnya, tahun 1811, dia dipanggil pulang. Dan ironisnya, tidak lama setelah itu, Jawa tetap jatuh di tangan Inggris. Jadi kesimpulannya, dari semua kebijakan Daendels, kita bisa lihat satu hal. Daendels adalah pemimpin yang tegas dan juga berani, tapi juga keras dan tidak peduli pada penderitaan rakyat. Jadi menurut kamu, dia itu pahlawan penyelamat atau justru penindas? Komen di bawah ya. Bye-bye.